semoga ini bisa terwujud. Keinginan sekali menjadikan kampung California. Wah, apa itu Pak maksudnya kok dikasih nama kampung California? Kawasan lestari Kawasan lestari untuk peningkatan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dia dari Kiminfomeri yang kali ini kita bikin podcast dengan tema sampah tanggung jawab bersama dari Rumah Bank Sampah Migunani, dan tentunya semua sudah tahu ya bahwa Bank Sampah Migunani ini telah banyak mendapat prestasi dan apresiasi dari berbagai kompetisi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita hadirkan di sini Bapak Riwayadi selaku Ketua dari Bank Sampah Migunani. Selamat pagi Bapak Riwayadi. Pagi Ibu, ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan baik. Baik Bapak, sebelum melangkah ke pertanyaan tentang sampah, mungkin Bapak bisa sedikit jelaskan riwayat pendidikan ataupun keorganisasian dari Bapak Riwayadi. Ya langsung aja, kalau secara ringkas saya tidak mempunyai background organisasi tentang lingkungan hidup ataupun komunitas tentang sampah. Tetapi saya termasuk orang yang peduli atau cerewet masalah bila melihat sampah liar. Itu. Karena apa? Sampah liar itu kalau dibiarkan akan menjadi TPS liar. Masalah jadi jadi masalah untuk kota kita. Jadi termasuk untuk kebersihan lingkungan itu. Ya, di situ saya. Karena saya tidak punya komunitas ataupun kumpulan. Iya. Saya bersuara hanya pada momen-momen tertentu. Itu saya suarakan. Contoh kalau dulu ada yang namanya itu dialog interaktif wali kota dengan RT RW. Nah, ya di situ saya sampaikan tentang sampah liar. Salah satu contoh ya, di barat Sungai Rayung atau baratnya jembatan Sungai Rayung SMP 5 ke barat. Dulu itu kan yang namanya sampah liar itu sangat memuakkan. Itu jadi menumpuk, akhirnya terjadi TPS liar. Nah, itu salah satu yang saya angkat dalam setiap kali ada kegiatan interaktif, termasuk saya sampaikan pada Pak Lurah juga begitu. Oke. Nah, dari situ alhamdulillah kerja keras DLH dan kepedulian masyarakat tercipta sehingga sekarang bersih dari sampah liar. Luar biasa. Itu salah satu. Nah, yang terbaru ya. Yang terbaru awal tahun 2025. Baratnya kantor statistik. Ya itu ada sampah liar yang lumayan banyak. Waduh. Hati saya sudah mulai remet-remet itu. Akhirnya saya sampaikan ke DLH, CC atau tembusan ke Lurah Meri, waktu itu masih PLT, Bu Happy itu. Saat itu juga turun DLH, langsung membersihkan 3 rit terambil sampah liar. Itu salah satu contoh. Jadi saya karena tidak punya komunitas atau kumpulan masalah kegiatan yang pecinta lingkungan, saya hanya bisa suara secara individu. Ijen tata istilahnya. Ya. Jadi dari situ timbul sinergi ya Pak ya, salah satu pemerintah setempat, lingkungan, juga dari dinas terkait ya Pak. Iya, jadi bersuara untuk disampaikan atau disalurkan pada hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana awal berdirinya Bank Sampah Migunani ini? Ya, awal berdirinya Bank Sampah Migunani ini pada tahun 2023 akhir, tepatnya tanggal 21-22 September, RT RW sekota itu kan ada yang namanya kegiatan studi tiru ke Yogyakarta tentang pengelolaan sampah berbasis peran serta masyarakat.
Dari Iya. dinas mana itu, Pak? Dari pemerintah kota. Oh, dari langsung dari Iya. Pemkot, ya. Ya, dari RT RW sekota. Dan alhamdulillah waktu itu saya termasuk apa? Rombongan tim Riario. Ya. Iya. Kenapa disebut tim Riario? Karena saya sendiri waktu itu tidak termasuk yang mewakili atau rombongan yang ikut ke lokasi tempat studi tiru. Jadi saya yang namanya bank sampah itu hanya sebatas istilah, belum tahu secara fisik atau menginjakkan kaki itu belum pernah tahu. Begitu juga dengan yang namanya magot, belum tahu. Oh, jadi Dan kalau Marco juga belum tahu ya? Belum tahu, hanya suara atau istilah saja. Iya. Sehingga pulang dari studi tiru, alhamdulillah ilmu yang saya dapat big zero, nol besar. Terus bagaimana, Pak? Kok bisa? Maksudnya Bapak dari situ kan saya simpulkan kayaknya Iya. nggak dapat secara materi ilmu ataupun apa ya. Dari Tiba-tiba studi tiru ya. tergerak untuk istilahnya mengimplementasikan tentang bank sampah itu di lingkungan Bapak. Ya, di sini titik kulminasi saya dapat dari paparan Wali Kota Mojokerto waktu itu. Asar beliaunya menyusul ke tempat studi tiru yang kita kumpul di hutan pinus waktu itu. Nah, saat itu beliau memaparkan bahwa kondisi sampah yang ada di Kota Mojokerto, keprihatinan beliau. Per hari, ini saya garis bawahi yang selalu saya ingat ini. Per hari sampah yang masuk TPA itu 70 ton. Ton ya, Pak ya? Ya, 70 ton. 70 ton. Nah, dari 70 ton itu 60% itu sampah rumah tangga. Oh, jadi 60% sama rumah ya? tangga. Bukan kayak produksi ataupun pabrik-pabrik gitu bukan? Bukan, Ah, itu dari rumah tangga enggak? dari rumah tangga. Nah, ini akhirnya membuka mindset saya bahwa ternyata masyarakat juga andil dalam produksi sampah. Berarti masyarakat harus ikut bertanggung jawab masalah sampah ini. Nah, ini titik kulminasi mindset saya. Nah, akhirnya saya pulang mengumpulkan ibu-ibu untuk berembuk bagaimana kalau kita membentuk bank sampah. Oh, jadi ada kayak misalnya atau mungkin lewat PKK ataupun mungkin Karang Taruna semacam gitu toh, Pak? Iya, jadi yang sampah kan hubungannya dengan ibu-ibu juga, ya, karena secara tidak langsung dapur itu menghasilkan sampah. Iya, Makanya ya, saya obyeknya. tahap awal saya mengumpulkan ibu-ibu, dalam hal ini pengurus PKK juga. Nah, akhirnya beliau-beliaunya sangat mendukung. Akhirnya saya sharing ke kelurahan, dapat dukungan juga, terus DLH dapat dukungan juga. Akhirnya tanggal 21 November itu DLH Kelurahan Bank Sampah Induk itu survei ke tempat saya atau di RW. Survei ya, Pak ya? Ya, dan alhamdulillah belum ada tempat. Saya temui di bawah pohon itu waktu itu. Oh, yang kapan hari waktu ada lomba itu yang dibuat kolam lele itu kan? Iya, dulunya itu. Nah, salah satu sudah di situ dulu karena belum ada tempat. Akhirnya tanggal 3 Desember Dari November ke Desember Iya. ya. kami launching Bank Sampah Migunani yang dihadiri tokoh masyarakat, PKK, kelurahan, kecamatan, DLH bersama-sama mendukung berdirinya Bank Sampah Migunani. Biasa. Nah, ini dukungan yang luar biasa saya berikan pada ibu-ibu. Tumpeng tanpa diminta dibuatkan sebagai simbolis dukungan moral terhadap berdirinya Bank Sampah Migunani. Ini yang bikin saya terharu. Ya, luar biasa. Oke Bapak, mungkin Pak Riroyadi dalam menerima sampah itu apa dipilah-pilah ngoten lho? Ya, untuk penerimaan sampah, jadi
bank sampah Migunani ini sampah ada dua jenis. Dua jenis ya, Pak? Ya, ini secara umum di masyarakat sebenarnya ada juga yang disebut sampah berbahan B3 atau sampah yang berbahaya itu B3. Tapi secara umum di masyarakat itu ada dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, terus bagaimana Pak cara memilahnya itu? untuk pemilahnya itu sudah ada dari kader atau pengurus bank sampah kami sudah Kader juga diikut serta? ya edukasi ke warga-warga. Gini loh, kalau ingin setor ke bank sampah, PET ya istilahnya itu PET putih dicampur putih, botol itu kan ada yang botol warna, ada apa, itu termasuk salah satu contoh aja. Jadi kardus dicampur kardus, tidak di nah, salah satu contoh. Sehingga setor ke bank sampah itu sudah sampah terpilah, itu yang sampah anorganik. Ya, sedangkan sampah organiknya juga disetorkan karena bank sampah kami menerima setoran organik dan anorganik. Organiknya yang bisa kita manfaatkan sebagai ekoenzim. Contohnya kulit buah yang masih bagus itu kita sisihkan, yang nantinya dibuat ekoenzim. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Nah, yang tidak bisa diolah kita gunakan untuk pakan makot. Pakan makot. Iya. Iya. Kira-kira sampai dengan saat ini dampak seperti apa Pak dengan adanya bank sampah itu untuk kebersihan di lingkungan yang Bapak pimpin ini? Iya. Secara data yang dirilis oleh Bank Sampah Induk tahun 2024, ternyata Bank Sampah Migunani menduduki peringkat pertama dalam setoran sampah, yaitu 3,2 ton dalam 1 tahun. Itu secara data yang dirilis. Ada ya Pak? Maksudnya parameter untuk kita membuat data secara yang bisa dibaca ataupun dipelajari ataupun ditampilkan ya istilahnya. Iya, ada, karena setiap setor kan dicatat oleh Bank Sampah Indo. Iya. Nah, setelah dirilis selama 1 tahun itu, ternyata Bank Sampah Migunani 3242, istilahnya 3,2 ton. 3,2 ton. Iya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sebagai produksi sampah, ya, yang andil ikut memproduksi sampah atau menimbulkan sampah, itu sudah mulai terbentuk, sudah mulai tumbuh. Ya, karena dari jumlah setoran itu bisa sebagai indikator itu secara data. Nah, secara real di lapangan lingkungan menjadi bersih asli karena seperti itu sampahnya beberapa kali saya ke sana untuk kegiatan meliputan memang luar biasa Pak pas itu. Salut saya pokoknya Pak ya. Mungkin itu secara ini ya Pak ya, secara lingkungan, secara ekonomi apa menjadi kontribusi Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, itu secara ekonomi walaupun sedikit, yang namanya sirkulasi ekonomi itu pasti terjadi di bank sampah. Dulu sebelum ada bank sampah, sampah jadinya tetap sampah karena dibuang di tempat sampah. Nah, sekarang sampah disetor di bank sampah. Secara harfiah kan ada nilai rupiahnya, walaupun sedikit tapi diakumulasi dalam 1 tahun kan lumayan juga. Nah, itu secara ekonomi pasti ada dampak di masyarakat itu. Nah, secara pengelolaan untuk pengelola atau pengurus bank sampah juga ada sirkulasi ekonomi sirkuler. Contoh dari sampah basah yang bisa kita olah tadi menjadi ekoenzim. Ekoenzim kita jadikan sabun cair ramah lingkungan. Nah, itu kalau kita jual kan juga terjadi nilai ekonomi. Iya. Oke, ini saya kalau boleh bertanya ini kegiatan apa Pak ini Pak? Nah, ini salah satu dukungan dari pihak lain,
ini adalah pakar lingkungan dari Jepang. Oh. Padahal saya tidak punya sahabat di Jepang, Nggak tapi punya beliaunya di Jepang. tiba-tiba tahu dan mengunjungi Bank Sampah Migunani. Ini kalau tidak salah tanggal 17 Desember 2024. Jadi sengaja ya memang ya ingin langsung. Iya, tanpa pemberitaan sebelumnya atau apa, tiba-tiba setelah di dalam perjalanan saya dihubungi, Pak, ini ada pakar lingkungan dari Jepang ke Migunani. Makanya saya tidak sempat menghubungi teman-teman atau pengurus yang lain, hanya saya yang stand ya. Wajahnya kok bukan orang Indonesia. Iya, sama dengan saya itu, mirip ya. Oke Bapak. Oke. Nah, ini salah satu bentuk dukungan ini saya Ini. karena dukungan dari pihak luar itu sangat perlu Pak, untuk kelanjutan dari Bank Sampah. Karena dikunjungi aja itu sudah termasuk dukungan dan suatu penghargaan support. Nah, support tidak harus dalam bentuk materi, tapi dikunjungi aja itu suatu penghargaan dengan catatan. Enggak semua bank sampah ya, Ya. kan enggak mungkin lah ya mungkin. Dengan catatan ya, Satu-satu. dikunjungi dengan catatan apa yang kami perbuat sekiranya baik bisa digetok tularkan atau disebarluaskan. Itu harapan saya. Itu. Luar biasa. Saya pernah waktu itu tuh berkunjung ke Migunani. Saya lihat itu kayak ada buku kecil-kecil, itu buku untuk apa Pak? Yang ada namanya Ya, nasabahnya itu. itu buku tabungan Oh, buku nasabah. tabungan. Jadi Iya. bisa dilakukan tabungan ya Iya. dari hasil itu tukar sampah itu tadi. Iya, betul. Jadi namanya aja bank, tapi yang disetorkan sampah. Jadi pencatatan iya, benar ya Pak ya? iya. Jadi secara administrasi setiap nasabah setor kita catat, kita masukkan dalam buku tabungan dan kita bagikan ini berdasarkan kesepakatan akhir tahun. Oh, tiap akhir tahun. Iya, jadi biar ditabung. Terasa gitu ya, Iya. Pak ya? Baik Bapak, terima kasih. Mungkin tantangan apa Pak yang selama ini ditemui oleh Bank Sampah Migunani? Iya. Dalam ini. Yang namanya tantangan, setiap usaha pasti ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan di lingkungan kami, terutama Bank Sampah Migunani, penduduk GPM Bypass adalah penduduk yang masih dinamis, artinya terus berkembang karena perumahannya kan juga belum tuntas. Nah, itu warga-warga yang baru kan masih acuh tak acuh dengan Bank Sampah, ya, karena mereka belum tahu. Nah, ini tantangan buat kami pengurus untuk tetap sabar dan istiqomah melakukan sosialisasi ke warga-warga, terutama warga yang baru karena mereka belum tahu itu. Jadi kegiatannya ini terjadwal ya Pak ya? Setiap hari apa mungkin? Kalau penimbangannya itu sudah menjadi agenda rutin tiap bulan, tepatnya minggu pertama. Tapi bila warga itu mempunyai sampah yang lebih, di rumahnya sudah menumpuk, bisa langsung sampaikan ke Bank Sampah dengan catatan konfirmasi. Itu Oh, bisa. bisa. Jadi kita fleksibel. Oke, karena mungkin ya biar rumahnya nggak kotor ya Pak. Iya, Segera betul. diungsikan ke bank sampah. Iya. Itu. Terus ini Bapak, menurut Bapak ya, seberapa penting edukasi tentang pengelolaan sampah ini? Iya. Untuk pengelolaan sampah itu juga sangat penting karena ini berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Nah, edukasi yang kami lakukan secara dini juga termasuk pada anak-anak. Salah satu contoh, ya kita memproduksi alat kebersihan yang namanya cikrak dari jerigen. Ya. Nah, itu backgroundnya kita kasih stiker Tom and Jerry. Oh, apa karakter ya? Iya, nah Tom and Jerry adalah sesuatu yang tidak asing untuk anak-anak. Jadi anak-anak ingat Tom Jerry di cikrak itu, nah akhirnya mau pegang cikrak. Nah secara tidak langsung itu bisa untuk belajar bersih-bersih, itu adalah bentuk edukasi.
Iya. kami. Itu dijual ya Pak ya? Ya, untuk kedepannya kita perbanyak, bisa kita jual, dan sebagian juga kemarin pas ada kunjungan dari SDN Meri, kita kasihkan juga satu. Ya, Juga menerima kunjungan ya Pak ya? Iya. Maksudnya selain dari dinas, selain dari apa? nah ini salah satu contoh. Ini SDN Meri tanpa pemberitahuan langsung gerutuk. Nah, itu kita paparkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Itu ya secara edukasi kita Seneng ya Pak ya? ya, Mereka sudah ngerti sampah itu bisa diolah, kemudian bisa diambil manfaatnya juga gitu mungkin ya. terus termasuk edukasi pada Agustus kemarin di lingkungan kami juga mengadakan yang namanya kemah kemerdekaan. Oh iya. Nah, di situ kita ajarkan masalah kebersihan juga, buang sampah pada tempatnya. Juga kita edukasi cinta lingkungan. Salah satu contoh adalah pembukaan kita tandai dengan menanam pohon. Waktu itu dihadiri oleh Pak Lurah. Jadi menanam bersama ya. Jadi anak-anak bersama Pak Lurah menanam pohon. Itu bentuk edukasi juga selain yang kita berikan pada saat kemah, juga saat pembukaan dengan menanam pohon, yaitu pendidikan kebersihan dan cinta lingkungan atau pelestarian lingkungan. Kira-kira Pak, Bank Sampah Mikunandi ini kira-kira membutuhkan dukungan seperti apa Pak agar nantinya bank sampah ini bisa terus berkelanjutan dan semakin maju? Kira-kira Bapak berharap dukungan seperti apa ini, mungkin dari masyarakat, dinas terkait ataupun pemerintah setempat? Yang jelas itu tadi, dukungan pengakuan itu adalah bentuk dukungan, itu sangat penting. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan dikunjungi saja itu sudah bentuk sudah bentuk pengakuan, dan pengakuan ini yang kami lakukan dianggap baik itu bisa digedok tularkan atau disebarluaskan agar diikuti oleh yang lain. Nah, ini menginspirasi. Iya, betul. Itu yang menjadi istilahnya tidak mulu-mulu kami, tapi bank sampah kami dengan dikunjungi, diperhatikan, dibina, itu sudah sesuatu yang sangat berharga buat kami untuk kelangsungan bank sampah kami. Beda dengan mendirikan bank sampah terus melakukan dewe, itu beda. Oke Pak. Tadi Bapak kan sempat ceritakan ya ada sabun apa tadi Pak? Sabun cair ramah lingkungan. Terus Bapak bisa juga, saya sempat kesana juga ada maggot kayak gitu ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang maggot ini. Iya. Bank sampah kami yang saya sampaikan tadi tidak hanya menerima sampah anorganik, sampah kering, tapi juga menerima sampah basah. Sedangkan sampah basah salah satu sampah yang menjadi problem juga, karena kalau tidak diolah dengan baik itu bisa menimbulkan pencemaran lingkungan termasuk bau dan sebagainya itu dari sampah yang justru yang sampah basah. Nah, kalau itu dibiarkan bisa menimbulkan gas metan juga seperti TPA yang terbakar itu gara-gara sampah basah yang terlama terpendam akhirnya menguap menjadi gas metan tanpa dipicu api karena panasnya cuaca, akhirnya bisa menimbulkan kebakaran. Itu efek. Ada kunjungan ini kita ya Pak? Nah, betul juga ini sampai ke dalam-dalam itu saya lihat sosialisasi bank sampah ya Pak ya? Iya, jadi bank sampah kami karena sudah istilahnya mengintegrasikan sampah basah, sampah kering, sampah basah kita gunakan untuk pakan maggot, maggot kita gunakan untuk pakan ayam, ayamnya bertelur. Nah, ini kan terjadi sirkular ekonomi.
green ekonomi sirkular. Oh, jadi Bapak memberi makan maggot ini nggak pakai beli ya? Maksudnya ngambil apa itu kayak tadi nasi saya lihat. Iya. Jadi untuk pakan maggot ini sampah basah yang disetor warga. Oh, Jadi ada partisipasi dari warga untuk mengurangi sampah yang langsung ke TPA, yaitu disetor. Nah, di situ yang bisa kita olah kita jadikan ikut enzim tadi. iya. Nah, yang tidak bisa kita olah seperti yang dari nasi yang sudah lembek atau apa, sayur yang sudah busuk, kita jadikan pakan maggot. Maggotnya sebagian kita gunakan untuk pakan ayam. Oh, ayam ada juga? Ada, iya, telurnya itu. Iya, iya. Ya, ini kita tanggal 21 Juli kemarin. Iya, iya. Yang itu Pak, yang tadi kayak terong, sayur apa ditanam itu juga dijual? Ya itu kalau dijual secara ekonomi sih enggak, tapi paling tidak kita memberi edukasi pada warga bahwa bank sampah migunani, Ketahanan pangan ya. ya termasuk ketahanan pangan itu satu. Yang kedua, bank sampah migunani secara visi yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan lestari. Jadi tidak hanya sampahnya aja yang dikelola, tapi lingkungannya juga diopeni. Salah satu contoh pas hari jadi bank sampah migunani kita berbagi tanaman. Nah, tujuannya apa? Mengajak warga agar gemar menanam, melestarikan. Terus tanggal 22 Juni kemarin yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Oh, jadi ada juga sudah momen ada ini ya, Pak, event-event ya, juga momen Hari Jadi Kota Mojokerto kan 20 Juni. 20 Ya. Juni. Kita menanam lagi di RTA kami bersama-sama warga itu menanam 7 pohon. Nah, tujuannya apa? Ya kembali lagi untuk melestarikan lingkungan, menjadikan paru-paru lingkungan kami yaitu paru-paru kota, dalam arti dengan menanam pohon kan berarti menjadikan paru-paru atau karena menghasilkan O2. Betul. Oh, ini kunjungan Iya. Bu Wali ya. Iya. Terus ini Pak, tadi saya sempat melihat ditampilkan apa itu Pak? Kayak resapan ya. Oh ya. Itu juga setiap rumah punya itu. Maksudnya untuk sampah-sampah yang dikompos itu loh. Iya. Jadi bagian dari pengelolaan lingkungan, Iya. kami juga membuat yang namanya resapan, juga komposter tanam. Jadi sampah-sampah dari daun-daun yang kering Ya. kita masukkan ke komposter itu. Jadi diproses secara alami oleh mikroba yang ada di tanah itu. Oh iya iya. Jadi mungkin bisa buat itu apa pupuk di Nah, kalau sayur-sayur tadi iya, ya. kalau itu Makanya kok kelihatan subur. iya. Oke Bapak, terima kasih banyak buat share-nya tentang Bank Sampah Migunani. Semoga kedepannya Bank Sampah Migunani bisa menginspirasi sekaligus menambah istilahnya memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan, terutama kebersihan maupun dari sektor ekonomi. Ini satu lagi yang ingin Disampaikan. mohon doa restu kepada semua pihak. Saya semoga ini bisa terwujud. Berkeinginan sekali menjadikan kampung California. Wah, apa itu Pak maksudnya? Kok dikasih nama kampung California? Kawasan lestari Kawasan lestari untuk peningkatan perekonomian. untuk peningkatan Ya, K itu kawasan, kawasan kali lestari. lestari. Nah, for kita jemakan menjadi untuk. Untuk. Ya, nia perekonomian. Oh, NIA itu perekonomian. Ya, jadi lingkungan kami ada yang namanya fasum yang diperuntukkan untuk RTA, ruang terbuka hijau. Nah, ini yang belum kita kelola. Fasum yang tadi sudah kita kelola, kita tanami dengan tanaman lindung. Nah, fasum yang
baru ini belum terkelola. Nah, ini harapan saya menjadi kampung California. Kita menanam tapi ada hasilnya. Ada itunya Ya, jadi ada hasilnya, misalnya menanam pepaya, itu kan siklusnya cepat. Nah, setelah panen kan terjadi proses atau perekonomian itu kan terjadi. Buahnya dijual, daunnya bisa dimanfaatkan untuk masakan dan sebagainya, itu salah satunya. Jadi ini harapan kami semoga bisa terwujud kampung California, kawasan lestari untuk perekonomian. Iya. Itu di sebelah mana Pak rencananya? Itu Fasum RTH kami yang sudah ada, tapi sisi timur antara blok C dengan blok H 2, cuma sebelah timur. Oke, baik Bapak. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Priwayadi? Ya, saya kira Mungkin sudah. ajakan buat pemirsa. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya sampah bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua selaku masyarakat yang ikut andil produksi sampah. Iya. Terus satu lagi, per 1 Oktober kemarin 1 Oktober pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan penggunaan kantong sekali pakai, bahasa kerennya kantong kresek. Itu kami sangat mendukung sekali. Dan itu secara jujur sudah saya lakukan secara pribadi, kembali lagi izin latak. Bertahun-tahun yang lalu itu saya lakukan. Setiap kali beli, selama saya bisa membawa, saya tidak bakalan mau dikasih kantong kresek. Nah, sekarang sudah ada regulasi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Atau mungkin gini Pak, Bank Sampah Migunani menyediakan atau menerima barangkali mungkin dari masyarakat ataupun dari luar lingkungan bypass yang ingin berkunjung untuk melihat Bank Sampah Migunani. Bagaimana Pak caranya? Menghubungi Bapak nih? Ya, simpel saja, karena terus terang terbuka untuk semua. Istilahnya berbagi kebaikan, berbagi ilmu itu tidak ada batasnya, tidak membatasi dari mana datangnya atau lingkungan mana, kami tidak membatasi. Siapapun yang ingin belajar, siapapun yang ingin mengelola lingkungan, monggo datang ke Bank Sampah Migunani. Bisa menghubungi saya selaku ketua RW atau sekaligus sebagai ketua Bank Sampah, atau dari pengurus-pengurus kami tiap-tiap RT ada perwakilannya. Pak RT pasti bisa menghubungi, bisa. Ya, jadi sangat terbuka untuk berbagi Bank Sampah Migunani. Karena sesuai dengan namanya, Migunani bermanfaat. Migunani bermanfaat. Ya. Oke, baik pemirsa, sekian obrolan kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua bahwa sampah adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ada salamnya loh Pak. Pastilah, sampah, salamnya Salamnya zero waste. Bumi pasti lestari.